Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di video kelas online mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Video ini adalah video yang khusus membahas tentang bagaimana mengerjakan soal-soal terkait dengan topik pengakuan aset tetap atau pengakuan property, plant, and equipment. Jadi jika teman-teman belum melihat video materi terkait dengan topik ini, saya sarankan untuk melihat video materi terlebih dahulu. Baik, untuk soal yang pertama ini kita akan mencoba mengerjakan tentang topik aset yang dibangun sendiri oleh perusahaan. Perhatikan soal pada latihan 1. Pada November 1, 2010, Shala Company mengkontrak Paver Construction Co. untuk membangun gedung dengan harga Rp1.400.000 pada tanah yang memiliki kos Rp100.000. Jadi di sini kita perhatikan bentuk soalnya agak bervariasi dibandingkan soal yang ada di PowerPoint video materi. Jadi di sini kita mengetahui bahwa perusahaan Shala Company di sini mau membangun gedung, di mana dia meng-hire kontraktor. Total kontraknya untuk membangun gedung tersebut adalah Rp1.400.000. Nah, Rp1.400.000 ini sudah termasuk di mana di sini selain gedung, ternyata Shala juga membeli tanah yang untuk akan dibangun gedung, belinya langsung dari kontraktor. Nah, di sini berarti uang yang dibayar kepada kontraktor itu adalah Rp1.400.000 ini ditambah Rp100.000 untuk yang membeli tanahnya. Nah, ini adalah soal terkait soalnya ya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa Shala Company membayar kepada Paver Construction yang pertama adalah Rp1.400.000 untuk bangunan, selanjutnya adalah Rp100.000 untuk tanahnya. Berikut adalah informasi terkait dengan pembayaran pada kontraktor selama tahun 2011. Yaitu di sini ada 4 kali pembayaran pada 1 Januari, 1 Maret, 1 Mei, dan 31 Desember berdasarkan detail yang ada di sini. Sehingga diketahui bahwa total pembayaran adalah Rp1.500.000 di sini. Nah, yang Rp100.000 yang untuk tanah ini termasuk di pembayaran yang pertama pada 1 Januari di sini. Ini akan berpengaruh terkait dengan perhitungan kita nanti. Nah, selanjutnya informasi tambahannya, di sini diketahui bahwa Paver Construction menyelesaikan gedungnya pada 31 Desember 2011. Jadi di sini kalau kita lihat pembayaran pembayaran pertama itu adalah pada 1 Januari 2011. 1 Januari 2011 pembayaran pertama, dan di sini selesai 31 Desember 2011, sehingga kita bisa bilang periode kapitalisasinya adalah dari 1 Januari sampai 31 Desember, yaitu berarti genap 1 tahun. Nah, selanjutnya kita lihat, ternyata diketahui bahwa berikut ada utang-utang Shala Company. Yang pertama adalah hutang khusus untuk konstruksi, yaitu utang Wesel dengan bunga 15% sebesar $750.000. Ini hutang khusus untuk membangun konstruksi bangunan ini. Nah, selain hutang ini, ternyata Shala Company juga memiliki 2 hutang lain, hutang yang tidak khusus untuk konstruksi, yaitu pertama hutang sebesar $550.000 dengan bunga 10% per tahun, dan utang sebesar $600.000 dengan bunga 12% per tahun. Nah, ini informasinya. Pertanyaannya atau instruksi yang diminta adalah yang pertama, kita diminta untuk menghitung nilai bunga yang dapat dikapitalisasi pada tahun 2011. Periode kapitalisasi yang di sini.
Yang kedua, kita akan membuat semua jurnal yang relevan untuk mencatat transaksi ini. Jadi di sini jurnalnya tidak hanya untuk kapitalisasi, tapi saya juga akan menunjukkan jurnal untuk semua transaksi yang ini ya. Jadi mulai dari transaksi awal ini, pembayaran pertama 1 Januari ini, dan seterusnya. Sampai, jadi kita akan membahas jurnal umum terkait dengan dari pembayaran ini dari 1 Januari, sampai nanti jurnal terkait dengan kapitalisasi bunga pada 31 Desember. Nah, kita akan mencoba mengerjakan bersama-sama soal ini. Nah, baik, kita akan coba mengerjakan untuk yang latihan 1 ini. Kita mulai dari yang pertama, kita akan melakukan perhitungan untuk di soal itu nilai bunga yang dikapitalisasi ya. Nah, kalau Anda masih ingat, langkah pertama adalah kita mencari pengeluaran terbobot. Jadi kita kan ada 4 kali pengeluaran nih, 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, kita akan membobotkan setiap pengeluaran ini terhadap periode kapitalisasi. Seperti yang sudah dicontohkan di video materi. Nah, langsung saja kita coba yang pertama 1 Januari ya. 2011. Nah, nilai pengeluaran sesungguhnya di sini adalah 210.000. Tetapi hati-hati teman-teman, kita hanya akan menghitung pengeluaran terbobot untuk gedung atau bangunan. Nah, 210.000 pada 1 Januari ini berdasarkan soal termasuk di dalamnya ada 100.000 tanah. Nah, ini harus kita keluarkan. Jadi di sini nilai pengeluaran sesungguhnya pada 1 Januari 2011, nilai yang kita bayarkan ke kontraktor yang hanya untuk bangunan adalah sebesar 210.000 dikurangi 100.000 sehingga menjadi 110.000. Selanjutnya kita lihat di sini kita masukkan dulu ya informasinya. Selanjutnya tidak ada perubahan untuk pengeluarannya. Nah, sekarang kita lihat periode kapitalisasinya berapa. Nah, saya totalkan dulu biar tidak ketinggalan. Nah, kita lihat periode kapitalisasinya adalah berapa bulan. Yang pertama pada 1 Januari. Ini kan pembayaran pertama kan 1 Januari. Nah, berarti di sini full ya 1 tahun 12 bulan. Sehingga di sini kita tahu bahwa periode kapitalisasinya itu full 12 per 12 ya. Nah, di sini saya akan tampilkan angkanya. Nanti saya akan tampilkan angkanya berapa bulan di sini untuk membantu Anda. Jadi nanti saya tidak akan menggunakan ini untuk rumus ya, karena saya pakai Excel di sini, ini pakai teks, jadi nanti nggak usah pakai rumus. Nanti, kita lihat selanjutnya yang pengeluaran pertama, pengeluaran kedua yang $300.000 itu berarti kita lihat 1 Maret. Kita bisa ngitung ya dari 1 Maret sampai 31 Desember berarti ada Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 10 bulan. Berarti 10 per 12. Selanjutnya Mei sampai Desember, akhir Desember kita bisa hitung 1 Mei sampai Desember. Berarti 1 Mei dihitung ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 8 bulan. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yang 31 Desember ini pas. Jadi pembayaran terakhir pas tanggal udah selesai. Artinya apa? Artinya di sini tidak ada periode kapitalisasi yang relevan untuk membobotkan pengeluaran yang 450.000 ini. Sehingga di sini langsung saja berarti tidak ada, langsung 0 per 12 gitu. Nah, sekarang angka ini saya ubah jadi angka pecahan, angka koma, biar saya mengkali ya. Bisa saya mengkali ininya, biar mudah nanti jadi pakai rumus Excel-nya. Oke, sekarang kita coba kita kalikan ya, pembobotannya dibobotkan berarti kita kalikan yang pengeluaran sesungguhnya dengan angka pembobot ini.
Lalu saya copy saja rumusnya biar cepat. Oke. Jadi di sini kita lihat total pengeluaran terbobotnya adalah 720.000 di sini. Baik, setelah sudah mendapatkan nilai pengeluaran terbobot, kalau Anda masih ingat langkah selanjutnya kita menghitung actual interest ya. Nah, menghitung actual interest. Jadi berapa biaya bunga yang sesungguhnya terjadi pada 1 tahun ya. Kita ada di sini ada 3 jenis utang, kita lihat di soal ya. Ada 3 jenis hutang, yaitu hutang sebesar 750.000, 550.000, dan 600.000. Jadi kita coba tulis di sini nilai utang. Nah, di sini tingkat bunganya berapa persen? Lalu bunga setahun ya. Kita coba hitung di sini yang pertama. Terus ini 600.000. Tingkat bunganya yang pertama di sini 15%, 10%, dan 12%. Sehingga kita lihat di sini semuanya pas ya, utangnya semuanya di sini dimulai 31 Desember, nggak ada yang dimulai tengah tahun 2011. Jadi di sini kita langsung kali saja 15% dikali tingkat bunga dikali nilai hutangnya. Ini sehingga kita dapat ini total biaya bunga 1 tahunnya, total actual interest-nya adalah 239.500 begitu. Nah, sekarang kita lihat langkah selanjutnya kan adalah menghitung avoidable interest ya. Avoidable interest. Nah, selanjutnya ketika kita selanjutnya kita mulai untuk menghitung avoidable interest. Nah, yang teman-teman perhatikan di sini, avoidable interest itu kan kita akan mengkalikan nilai ini, jadi kita akan mengkalikan nilai pengeluaran terbobot, kita akan kalikan dengan tingkat bunga. Nah, yang pertama, tingkat bunga yang kita pakai itu adalah tingkat bunga yang ini ya, teman-teman. Tingkat bunga yang khusus terkait dengan hutang, yang memang perusahaan itu berhutang untuk berhutang untuk konstruksi. Jadi tingkat bunga yang digunakan adalah tingkat bunga yang ini. Yang pertama, yang paling utama adalah tingkat bunga yang hutang khusus untuk konstruksi. Nah, ini tingkat bunga utama yang digunakan, yang ini, yang 15%. Nah, 15% ini kita akan gunakan untuk pengeluaran terbobot ini maksimal sebesar nilai utang. Jadi jika misalnya pengeluaran terbobotnya itu lebih dari nilai hutang, maka nanti kita harus menghitung rata-rata terbobot. Menghitung tingkat bunga terbobot. Tapi kita perhatikan di soal ini, di sini total nilai hutang yang terkait dengan utang wesel yang ini tuh total hutangnya adalah 750.000. Ini yang khusus untuk konstruksi. Nah, kita lihat di atas ini kan nilai pengeluaran terbobotnya 720.000. Berarti kan kurang daripada yang 750.000 di sini. Artinya apa? Artinya dalam menghitung avoidable interest, kita cukup nggak perlu menghitung tingkat bunga terbobotnya. Jadi kita sudah langsung cukup di sini 720.000 yang di sini nilai pengeluaran terbobot. Ini ya, 720.000 di sini. Dikalikan saja tingkat bunga yang di sini 15%.
Nah, dikalikan. Seperti ini. Jadi ini avoidable interest-nya adalah 108.000. Nah, seperti itu. Langsung seperti ini. Nah, pertanyaannya mungkin Bu, memangnya jika lebih bagaimana? Nah, jika misalnya ya, katakanlah di sini total pengeluaran terbobotnya misalnya 800.000 ya, misalnya. Nah, seperti ini. Maka nanti yang bisa Anda lakukan adalah nanti ini contoh ya, contoh soal jika misalnya ini contohnya pengeluaran terbobotnya 800.000. Maka yang pertama 750.000 itu nanti dikalikan 15%. Jadi nanti caranya begini ya. Kalau misalnya 800.000, jadi nanti pertama adalah total maksimal yang nilai hutang yang khusus untuk konstruksi ini 750.000. Nah, nanti dikali 15% yang di sini. Nah, selanjutnya kan baru 750.000 nih, padahal masih ada pada ini 800.000 kan? Berarti masih ada sisa di sini 50.000. Nah, 50.000 ini, nah pertanyaan sekarang dikali berapa persen di sini? Nah, di sini kita harus mencari yang kita sebut namanya tingkat bunga terbobot. Nah, kita harus mencari yang namanya tingkat bunga terbobot untuk mengisi yang di sini. Jika ya ini jika misalnya total pengeluaran terbobotnya adalah misalnya lebih dari 750.000 ini. Nah, nanti sisa yang ini cara mendapatkan tingkat bunga terbobotnya bagaimana? Nah, tingkat bunga terbobotnya adalah kita akan membobotkan yang ini dua ini nih. Tingkat bunga yang 10% sama 12% ini. Caranya gimana? Caranya adalah Anda jumlahkan, caranya adalah tingkat bunga terbobot itu cara menghitungnya bunga yang ini, bunga yang sudah Anda hitung, yang di sini, dibagi nilai utang aslinya. Nah, ini. Nah, nanti ini kita persentasekan, nanti mendapatkan, di sini misalnya 11, berapa persen ya, seperti itu. Nah, misalnya, ini sebenarnya nggak genap ya angkanya ya. Kalau Anda lihat di sini, nggak genap. Nah, seperti itu. Nanti setelah Anda dapat, nanti baru dikalikan. Nah, begitu. Nah, ini ya, ini contoh situasi ketika nanti total pengeluaran terbobotnya lebih daripada nilai hutang yang khusus untuk konstruksinya. Nah, tapi ini kan kita pada contoh ini kan kita menggunakan yang 720.000 ini ya. Jadi kita akan kembali lagi sekarang di sini. Jadi kita kembali lagi ke soal utamanya. Jadi kita lihat di sini karena total pengeluaran terbobotnya hanya 720.000, maka di sini kita cuma butuh satu tingkat bunga saja, yaitu tingkat bunga yang langsung kita dapatkan dari hutang yang khusus untuk konstruksi. Dikali berapa? Jangan dikali 750.000, tapi dikali ini total pengeluaran terbobot yang sudah kita hitung tadi. Nah, ini kita dapat menghitung avoidable interest-nya 108.000. Nah, selanjutnya kita pilih mana yang paling rendah antara actual interest sama avoidable interest. Jelas-jelas yang ini ya, yang avoidable interest ya. Nah, maka nilai inilah yang akan dikapitalisasi. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan satu instruksi lagi, yaitu terkait dengan ini ya, membuat semua jurnal yang relevan untuk mencatat transaksi ini. Nah, kalau diminta untuk mencatat semua jurnal yang relevan, berarti kita tidak hanya jurnal kapitalisasi ya. Kalau yang di video materi kan contohnya jurnal kapitalisasi saja. Nah, sekarang kita akan mencoba mencatat jurnal semua mulai dari jurnal transaksi pembayaran yang di sini, yang ada di soal. Kita coba, kita buat dulu formatnya. Gitu. Dan transaksi di sini.
Oke, kita coba yang pertama, kita lihat tanggal transaksinya. Saya agak ubah format dulu sedikit. Nah, yang pertama kita coba lihat tanggal transaksinya yang pembayaran-pembayaran awal. Pembayaran awal, di sini kita lihat. Untuk mempermudah, saya turunkan dulu soalnya. Sebentar. Nah, kita lihat di sini kan pembayaran pertama pada 1 Januari ya, 1 Januari 2011. Kita akan catat transaksinya. Nah, sekarang 210.000 ini kan dibayar ke kontraktor, berarti secara tunai ya, katakanlah secara tunai. Nah, sekarang ini 210.000 ini tidak hanya untuk kita lihat, tidak hanya untuk bangunan, tetapi juga untuk ada tanah. Nah, 210.000 ini adalah membayar ke kontraktor untuk membuat bangunan. Jadi nanti teman-teman, jurnal di debitnya jangan biaya, jangan beban, tapi tentu langsung ke nama asetnya. Yaitu berarti di sini bangunan. Karena ada sebagian yang 100.000 untuk tanah ya, kalau Anda masih ingat, di sini disebutkan yang tanah 100.000 itu termasuk ke cicilan pertama 1 Januari. Sehingga untuk 1 Januari di sini ada bangunan dan di sini ada tanah. Totalnya adalah di sini 210.000, bangunannya tanahnya 100.000, berarti bangunannya sisanya ya. Sebentar, saya ubah dulu formatnya. Nah, itu 1 Januari. Selanjutnya 1 Maret 2011, 300.000 pembayaran ini untuk bangunan semua. Jadi langsung saja. Sebesar 300.000. 1 Mei ini juga untuk bangunan semua. Sebesar 540. Nah, 31 Desember ini juga untuk bangunan semua. Ini ya 450.000 di sini. Ini untuk bangunan semua. Sebesar 450.000. Nah, berarti yang untuk pengeluaran pembayaran ke kontraktor ini sudah ya, sudah kita catat. Nah, selanjutnya kita lihat ada jurnal-jurnal apa lagi yang akan muncul. Nah, pertama adalah perhatikan, di sini kita tadi sudah menghitung actual interest. Actual interest. Nah, actual interest ini teman-teman akan dicatat pastinya karena karena ini kan hutangnya beneran ada nih. Maka tentunya biaya bunganya tentunya beneran ada. Jadi sama seperti kalau kita membuat jurnal penyesuaian pada akhir tahun 31 Desember kita akan membuat jurnal untuk mencatat biaya bunga. Nah, inilah jurnal yang kita buat di sini. Jurnalnya di sini jurnal untuk mencatat ini ya. Saya tulis deh untuk biar mudahnya. Ini jurnal untuk mencatat actual interest. Jurnal mencatat actual interest tanggalnya masih sama, yaitu di sini berarti adalah biaya bunga. Nah, karena di sini bunganya dibayar, kita perhatikan bunganya dibayar tahunan, pas semuanya 31 Desember, berarti bukan hutang bunga kreditnya, tapi di sini langsung kas. Nah, sebesar berapa nilainya? Sebesar sudah kita hitung tadi di atas. 239.500. Ini. Nah, sehingga di sini juga sama. Begitu. Nah, lalu yang terakhir kita sudah mencatat actual interest-nya, sekarang kita membuat jurnal untuk mencatat kapitalisasi, ya kan? Mencatat kapitalisasi bunganya. Kita lihat sama tanggalnya 31 Desember 2011, sudah untuk mencatat kapitalisasi bunganya. Kita lihat berarti apa artinya dari bunga 239.500 yang sudah kita catat di sini, ada sebagian yang nanti masuk ke akun bangunan. Jadi nanti jurnalnya begini, bangunan, dan ini biaya bunga. Jadi biaya bunganya saya sudah catat full 239.500 di sini. Nah, nanti sebagian masuk ke bangunan. Berapa nilainya yang masuk ke bangunan itu? Tentunya sesuai hasil perhitungan kita yang ini tadi, sebesar 108.000.
sehingga nah seperti ini. Oke, jadi seperti ini adalah jurnal untuk mencatat semua transaksi yang ada di soal latihan 1. Nah, teman-teman yang perlu saya catat, ini adalah jurnal yang sangat detailnya step by step-nya ya. Ada kemungkinan akan berbeda sedikit. Saya akan sangat melihat konteks. Jadi jika teman-teman tidak sama persis seperti ini, misalnya tuh ada sedikit kombinasi, itu jika prinsip dasarnya benar, maka itu tidak masalah. Contohnya apa? Contohnya perhatikan jurnal 31 Desember ini. Jurnal 31 Desember ini, jika misalnya teman-teman mau dijadikan satu semua, ya monggo. Karena ini kan misalnya jurnal, misalnya jurnal yang ini, yang 31 Desember yang 2 jurnal ini mau dijadikan satu, juga bisa. Prinsipnya sama. Cuma ini saya pecah menjadi beberapa transaksi, beberapa jurnal untuk mempermudah pemahaman teman-teman. Nah, oke, ini pembahasan sudah selesai untuk pembahasan soal latihan 1. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas pengerjaan soal latihan 2. Ya, ini soal yang membahas tentang perolehan aset tetap melalui penukaran aset yang lama. Jadi perusahaan ingin membeli aset baru dengan cara dia menukarkan aset lama untuk mendapat biasanya pengurangan harga. Oke, perhatikan soal berikut. Di sini disebutkan Santana Company menukar peralatan lama plus membayar 2.000 tunai untuk memperoleh peralatan sejenis yang juga sudah digunakan oleh Delaware Company. Berarti ini pertukaran dua sisi ya. Yang pertama Santana Company menukar peralatan dia ke Delaware. Nah, tapi ternyata peralatan itu juga sudah dipakai oleh Delaware. Jadi Delaware juga dapat peralatan baru dengan cara bertukar. Berarti di sini ada dua perusahaan yang sama-sama sudah menggunakan peralatan lalu saling bertukar. Nah, berikut adalah detail informasi terkait dengan transaksi ini. Nah, transaksi ini mengandung substansi komersial ya, teman-teman. Nah, perhatikan di sini informasinya ada dua sisi perusahaan ya. Yang pertama, kos peralatannya. Peralatan yang awalnya dimiliki Santana, peralatan lamanya Santana di sini adalah 28.000, akumulasi depresiasinya 19.000, nilai wajarnya adalah 13.500. Nah, uang tunai yang dibayarkan Santana ke Delaware adalah sebesar 2.000. Sementara di sudut pandang Delaware sendiri, peralatan yang ia tukarkan, peralatan yang ia berikan ke Santana itu juga kosnya 28.000, tapi akumulasi depresiasinya 10.000. Nah, lalu nilai wajarnya adalah peralatan lama yang dia tukarkan ke Santana itu nilai wajarnya adalah 15.500. Nah, di sini Delaware tidak memberikan uang tunai ke Santana, tapi justru kebalikannya, berarti kan uang tunai yang diberikan Santana ini diterima oleh Delaware. Jadi, kalau Santana ini dia memberikan uang, kalau Delaware dia menerima uang tunai. Begitu. Nah, ini pengaruhnya bagaimana? Nanti kita akan lihat di jurnalnya dan perhitungannya. Nah, instruksinya adalah hitunglah kos peralatan baru dan untung rugi dari transaksi ini. Untuk setiap perusahaan. Jadi kita nanti pertama akan menghitung yang Santana dulu, satu baru yang Delaware untuk masing-masing perusahaan. Setelah sudah dihitung, susunlah jurnal untuk mencatat aset baru yang diperoleh. Ini bagi kedua perusahaan. Jadi kita akan membuat jurnal dari sudut pandang Santana dan Delaware, dua-duanya. Perhitungan dan jurnal untuk Santana maupun Delaware. Begitu. Nah, itu adalah instruksi soalnya. Instruksi yang ada di soal. Kita akan mencoba membahas soal ini bersama-sama. Oke, baik, kita coba kerjakan bersama-sama. Jadi pertama kita akan menghitung dulu ya, jadi perhitungan kita selesaikan dulu. Perhitungan kos peralatan baru dan untung rugi pelepasan aset untuk Santana Company maupun Delaware Company. Nah, kita mulai dulu dari Santana ya. Jadi yang pertama, langkah pertama kita ngitung dulu kos peralatan barunya. Nah, kos peralatan barunya, teman-teman perhatikan, di sini kan mengandung substansi komersial. Jadi kita menggunakan, masih ingat caranya ya, kos peralatan baru itu berarti nilai wajar peralatan lama, nanti kita tambahkan uang tunai yang dibayarkan. Jadi misalnya di sini, nilai wajar peralatan lama, nanti ditambah uang tunai
yang dibayarkan. Nah, kita lihat di sini nilai wajar peralatan lamanya, kalau teman-teman lihat di sini adalah sebesar 13.500. Jadi kita tulis. Nah, selanjutnya uang tunai yang dibayarkan adalah 2.000. Artinya apa? Artinya di sini kita lihat berarti total, berarti kos peralatan baru adalah sebesar 13.500 ditambah 2.000. Begitu. Ini kos peralatan baru. Nah, selanjutnya kita lihat setelah kita mendapatkan kos peralatan barunya, langkah selanjutnya adalah kita ingin tahu ya, ini ada untung atau rugi nggak sih dari transaksi ini? Karena kan mengandung substansi komersial nih. Jadi kalau untung kita harus mencatat mencatat nilai untung pelepasan asetnya. Nah, cara untung atau rugi masih ingat nggak? Untung sama rugi itu kita membandingkan nilai wajar peralatan lama, kita bandingkan dengan nilai buku peralatan lama. Nilai wajar peralatan lamanya berapa? Di sini nilai wajar peralatan lamanya adalah 13.500. Nah, sekarang pertanyaannya, biar enak. Nah, sekarang pertanyaannya, nilai buku peralatan lamanya itu bagaimana? Nah, nilai buku itu masih ingat ya, saya harap teman-teman masih ingat. Jadi nilai buku itu adalah kos di sini dikurangi akumulasi depresiasi. Jadi kos dikurangi akumulasi depresiasi sehingga kosnya di sini adalah 28.000, kos peralatan lamanya 28.000. Nah, lalu akumulasi depresiasinya di sini adalah akumulasi depresiasinya di sini tertulis adalah 19.000. Nah, sehingga kita bisa lihat totalnya nilai buku peralatannya itu berarti adalah nilai bukunya adalah 9.000. Karena berarti kos 28.000 dikurangi 19.000 sehingga dapat nilai buku peralatan lamanya 9.000. Sehingga kita membandingkan di sini diketahui nilai wajarnya lebih tinggi daripada nilai bukunya. Artinya apa? Artinya ada untung ya. Untungnya sebesar berapa? Selisihnya nilai wajar dikurangi nilai buku. Nah, 4.500 ini adalah kita sebut untung pelepasan aset atau pertukaran aset. Monggo, tidak masalah. Jadi ada kata-kata untungnya ya. Untung pelepasan aset. Begini. Oke, ini untuk Santana Company. Sekarang kita coba untuk Delaware Company. Kita lihat. Jadi langkah pertamanya juga sama. Jadi langkah pertamanya sama. Ini saya copy saja biar cepat ya. Terlalu malas. Oke. Nah, kita lihat, kita akan memodifikasi tapi apa yang harus kita hitung. Jadi kalau untuk Delaware Company kan prinsipnya kan juga sama. Jadi nilai wajar peralatan lama, nilai wajar peralatan lamanya kita lihat di sini untuk Delaware adalah 15.500. Nah, lanjutnya ditambah uang tunai yang dibayarkan. Nah, Delaware nggak ada nih uang tunai yang dibayarkan, malah dia itu memperoleh uang tunai. Nah, uang tunai yang diperoleh malah. Nah, kalau uang tunai yang dibayarkan itu kan ditambah 2.000. Nah, kalau uang tunai yang diperoleh itu berarti dia malah mengurangi nilai wajar peralatan lama untuk memperoleh kos peralatan baru. Uang yang diperoleh berapa ya? 2.000 ini kan 2.000 ini dari Santana memberikan ke Delaware. Jadi di sini 2.000. Nah, ya nanti jadinya begini. Jadi 15.500 yang ada di sini dikurangi 2.000 sehingga kos peralatan baru menjadi 13.500 begitu. Oke, selanjutnya kita akan menghitung apakah ada untung atau rugi dari transaksi ini. Kita copy juga untuk mempermudahnya. Kita akan copy untuk mempermudahnya. Kita copy untuk mempermudahnya. Kita hapus.
hapus dulu. Oke. Nah, sekarang kita lihat membandingkan antara nilai wajar peralatan lamanya Delaware dengan nilai buku peralatan lamanya Delaware. Nah, nilai wajarnya kan tadi 15.500 ya, di sini 15.500. Nah, selanjutnya nilai buku peralatan lamanya kita lihat. Pertama, cost-nya untuk Delaware ini peralatan lamanya cost-nya 28.000. Nah, akumulasi depresiasinya kita lihat di sini adalah 10.000. Sehingga kita bisa lihat nilai bukunya adalah 18.000. Nah, kita perhatikan di sini nilai wajarnya lebih rendah daripada nilai buku. Artinya apa? Artinya barang yang menurut catatan kita barangnya nilai 18.000, tapi ternyata kalau dijual ke pasar cuma laku 15.500. Artinya di sini ada rugi pelepasan aset. Berapa nilainya? Selisihnya. Nah, kita lihat ya, 15.000 kurang 18.000. Sini saya tuliskan negatif ya, negatif menunjukkan bahwa ini rugi. Rugi sebesar 2.500. Nah, ini adalah perhitungannya ya untuk Santana sama Delaware jika kondisinya mengandung substansi komersial. Nah, jika tidak mengandung substansi komersial berarti nanti yang tidak mengandung substansi komersial, nanti teman-teman yang beda adalah di sini menghitung kos peralatan barunya. Kalau tidak mengandung substansi komersial, yang beda ada di sini. Nah, bedanya di mana? Nah, teman-teman bisa mempelajari video materinya. Nanti bisa ini tinggal dimodifikasi sedikit, kira-kira bagaimana jika misalnya tidak mengandung substansi komersial. Nah, itu kemarin ada di video materi ya, terkait perbedaannya pada titik ini, bagaimana menentukan kos peralatan barunya. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang poin kedua ini ya, untuk menyusun jurnal, untuk mencatat aset baru ini bagi kedua perusahaan. Oke, kita coba. Oke, jurnal untuk mencatat transaksi pertukaran. Nah, yang di sini nama akunnya debit, kredit. Oke, yang pertama kita akan membuat jurnal untuk yang Santana dulu ya, yang Santana Company. Oke, nah sekarang kita lihat jurnalnya. Di sini kan jurnalnya kita untuk Santana Company, tadi perhitungannya sudah yang ini ya. Perhitungannya sudah yang ini. Jadi di sini kita lihat di sini ada untung pelepasan aset 4.500 dan ada kos peralatan barunya adalah 15.500. Artinya ada peralatan baru yang masuk ke perusahaan debit senilai 15.500. Nah, kita tulis di sini. Jadi ada peralatan. Untuk membedakan dengan peralatan lama, saya kasih tambahan informasi baru ya, tapi ini tidak wajib, pada dasarnya sama-sama peralatan sebenarnya. Nah, ini peralatan baru, masuk debit sebesar berapa? Sebesar sudah kita hitung tadi di atas, yaitu 15.500. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah mencatat peralatan baru yang masuk, yang tidak boleh kita lupakan adalah menghapus peralatan lamanya. Jadi ada peralatan lama yang keluar, yang terhapus. Sebesar berapa? Bagaimana cara menghapusnya? Jadi kita perhatikan di sini peralatannya kan, maaf. Nah, di sini kan peralatannya Santana ada kos 28.000. Nah, kos 28.000 ini berarti ada peralatan di akun peralatan senilai 28.000 yang harus kita hapus. Nah, peralatan itu kan debit ya saldo normalnya. Jadi kalau dihapus kita letakkan dia di kredit. Nah, berarti di sini kredit peralatan lama. Saya tambahin informasi ya biar bisa membedakan dengan yang di atas. Kredit sebesar berapa? Di sini 28.000. Nah, selanjutnya, setelah Anda menghapus kosnya, kalau menghapus peralatan, setelah menghapus kos, jangan lupa menghapus akumulasi depresiasinya. Jadi di sini ada akumulasi depresiasi yang harus dihapus. Sebesar berapa di sini? 19.000. Nah, kalau Anda perhatikan ya, ingat di sini akumulasi depresiasi kan saldo normalnya kredit. Sehingga kalau dihapus, posisinya dia harus di debit. Nah, selanjutnya kita
sudah mencatat peralatan baru, sudah menghapus peralatan yang lama, kita mencatat ini. Di sini kan Santana disebutkan membayar uang tunai sebesar 2.000. Nah, jadi di sini tentunya ada kredit, uang tunai membayar, berarti ada kas keluar. Kas keluar berarti kan dikredit ya. Ada kas sebesar di situ 2.000. Nah, selanjutnya yang terakhir kita lihat, ini mengandung substansi komersial. Nah, kita lihat di atas, tadi hasil hitung-hitungan kita ternyata ada untung pelepasan aset sebesar 4.500. Berarti ini harus dicatat karena mengandung substansi komersial. Sehingga kalau dicatat berarti kita catatnya kalau untung itu dikredit ya posisinya. Jadi di sini ada untung pelepasan aset sebesar yang sudah kita hitung tadi di atas. Untuk Santana yaitu sebesar 4.500. Nah, kita cek. Nah, kita cek ini sudah balance apa belum? Di sini yang kredit sudah 34.500. Yang di sini debitnya juga sudah 34.500. Berarti untuk Santana Company sudah beres jurnalnya. Inilah seperti ini. Terkait dengan jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat peralatan barunya. Nah, sekarang kita lihat untuk Delaware Company-nya. Delaware Company-nya. Nah, untuk Delaware Company-nya kita lihat. Pertama kita lihat dia juga menerima peralatan baru ya. Dia juga menerima peralatan baru. Maaf, sebentar. Untuk Delaware Company dia juga menerima peralatan baru. Menerima peralatan baru sebesar berapa? Yang kita sudah hitung tadi di atas ini ya. Kos peralatan barunya 13.500. Sehingga di sini kita masukkan angka hasil perhitungan kita. Peralatan baru sebesar 13.500. Selanjutnya sama seperti Santana, kita juga menghapus peralatan yang lama. Nah, menghapus peralatan yang lama berarti kita pertama menghapus akun peralatan itu sendiri dan menghapus akun akumulasi depresiasi. Di sini ada akumulasi depresiasi. Lalu di sini ada peralatan lama. Nah, sebesar berapa? Ya, akumulasi depresiasinya untuk Delaware itu ada 10.000. Dan untuk cost-nya ada 28.000. Begini. Nah, setelah sudah mencatat peralatan baru, menghapus peralatan lama, kita lihat ada kasnya nggak yang harus dibayarkan. Nah, tunggu sebentar. Ini malah bukan dibayar kasnya, ini kita malah Delaware. Ini kan Santana membayar ke Delaware besar 2.000. Artinya apa? Artinya Delaware malah dapat kas sebesar 2.000. Kalau kas masuk berarti debit ya. Nah, debit berarti kita tambahin satu slot lagi di sini. Kas. Kas masuk sebesar berapa? Sebesar 2.000. Nah, gitu. Oke, selanjutnya masih ada nggak yang ketinggalan ya? Kita coba lihat dulu perhitungan kita di atas. Nah, hasil perhitungan di sini menunjukkan ada rugi pelepasan aset. Nah, kalau rugi, nggak peduli ini transaksi mengandung substansi komersial atau tidak, harus kita catat ruginya berapa. Jadi di sini kita catat ruginya adalah rugi itu posisinya debit ya. Jadi kini kita tambah satu slot lagi. Rugi pelepasan aset sebesar berapa? Sebesar yang kita di sini hitung 2.500. Posisinya debit ya. Perhatikan. Kita cek apakah sudah seimbang. Oh, sudah ya. Debitnya 28.000, kreditnya 28.000. Nah, seperti ini. Ini adalah jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat penerimaan aset baru, baik untuk Santana maupun untuk Delaware. Ini dengan asumsi mengandung substansi komersial. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Jika misalnya ada pertanyaan, bisa ditanyakan via WhatsApp. Lalu untuk tugas, silakan mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.